Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan karena pertolongan Tuhan sungguh ajaib di dalam hidup kami. Jikalau kami boleh ada sampai hari ini, dari hari-hari yang kami lalui, siapakah yang menolong kami? Siapakah yang memimpin hidup kami dari hari ke hari melalui lembah-lembah yang mengkhawatirkan kami? Jikalau bukan pertolongan Tuhan, jikalau bukan belas kasihan Tuhan, kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus boleh meyakini hanya Tuhan dan dari Tuhan saja pertolongan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati kami untuk merenungkan firman-Mu dan Kau yang menguatkan kami semuanya. Kami bersuruh kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya akan membacakan bagi kita dari Mazmur pasal 3. Mazmur pasal ketiga, ayat 1 sampai 9. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara sekalian, tadi kita sudah mendengar banyak sharing ya tentang orang-orang yang terkena COVID ini. Dengan kata lain, saudara, banyak orang hari ini meratapi hidupnya. Meratapi karena orang-orang di sekitarnya, keluarganya, bahkan dirinya sendiri yang terpapar COVID ini. Saudara ya, sangat-sangat dekat sekali COVID itu dengan kita sampai hari ini. Dan itu tidak sedikit menggentarkan banyak orang, menggentarkan kita, membuat kita ciut, membuat kita ini begitu terasa lemah sekali. Apalagi tambah dengan berita-berita orang-orang yang meninggal karena COVID, ini sungguh-sungguh menjadi sebuah masa yang membuat kita itu rasanya kelam. Rasanya kok begitu sulitnya, begitu susahnya, begitu beratnya untuk melewati masa-masa ini. Belum lagi saudara ini baru sharing tentang COVID-nya. Belum lagi saudara kalau lihat dampak dari PPKM darurat ini, ya mungkin mereka tidak mengalami COVID secara langsung, tapi ekonomi keluarga juga sulit. Ya bahkan terpaksa atau dipaksa tutup toko atau kantornya. Dan efeknya adalah kepada karyawan-karyawan, kepada keluarga-keluarga. Banyak yang harus WFH, ya. WFH dengan gaji yang mungkin dipotong oleh perusahaan. Karena ya WFH, kantor pun mengalami kesulitan, maka gaji-gaji karyawan pun dipotong, dikurangi. Pendapatan berkurang, saudara, ini juga sudah menjadi sebuah kesulitan. Dan tidak sedikit orang meratap soal seperti ini. Bagaimana menjalankan usaha? Untuk bisa keluar akses pun sangat dibatasi sampai hari ini. Bagaimana menjalankan usaha? Ya, toko-toko seperti di Tanah Abang, seperti di Mangga 2, pedagang-pedagang di sana, semua harus ditutup. Ini bukan 1-2 hari, 3 minggu sudah diberlakukan dan bahkan ada isu diperpanjang. Bagaimana kehidupan masyarakat hari ini? Yang sudah pas-pasan, sudah sangat minim, dan mereka tentu meratapi situasi-situasi seperti ini. Ya, harga-harga, saudara jangan pikir dengan dipotongnya gaji, harga-harga pemerintah turunkan. Sembako tetap sama nilainya.
sedangkan penghasilan menurun. Belum lagi biaya-biaya ekstra yang harus dikeluarkan untuk membeli suplemen, untuk membeli peralatan-peralatan perlengkapan protokol kesehatan. Sebenarnya semua biaya yang sama, bahkan ekstra harus dikeluarkan. Tetapi pendapatan orang berkurang karena tidak bisa berdagang, karena dipotong, saudara. Hidup ini hari ini banyak orang mengalami kesusahan. Sepertinya benar-benar masuk di dalam sebuah ujian kehidupan dan ujian bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, saudara. Tidak mudah betul-betul. Dan melalui perikop yang kita baca di Mazmur 3 ini, kita akan melihat bagaimana pemazmur atau Daud di sini memberikan sebuah contoh iman yang tulus di dalam kesulitannya. Bagaimana dia beriman kepada Tuhan. Dan kita semua belajar untuk melakukan hal yang sama di dalam kesulitan kita masing-masing. Karena mungkin sebagian yang dikelilingi dengan COVID, sebagian yang karena ekonomi yang sulit, sebagian karena tekanan-tekanan beban hati secara psikologis yang berat ini. Biarlah kita juga tetap menemukan bagaimana kita beriman dengan tulus kepada Tuhan. Mazmur 3 ini adalah mazmur ratapan. Ratapan yang menyuarakan keluhan dan beratnya kehidupan yang dirasakan. Apa yang dirasakan oleh pemazmur? Pemazmur memaparkan situasi yang putus asa, ya, dengan penggambaran kata yang diulang. Di ayat 2, ayat 3 dikatakan banyaknya lawanku, banyak orang yang berkata tentang aku. Sudah, pemazmur ini dikelilingi oleh banyak musuhnya. Dan mungkin musuh pada saat itu memang musuh yang kelihatan. Orang-orang yang membuat dia desperate, putus asa, tertekan dan down. Karena musuhnya begitu banyak, saudara. Tetapi mungkin hari ini konteks kita bukan menghadapi musuh yang seperti yang dialami oleh pemazmur di zaman itu. Sesuatu yang mengintimidasi kita hari ini bentuknya mungkin tidak seperti orang. Personal, tidak seperti orang, saudara. Ya, sesuatu yang ya seperti virus ini juga sangat menakutkan dan mengintimidasi kita semuanya. Ya, beban-beban yang kita rasakan itu seperti begitu memberatkan dan membuat kita putus asa. Ada banyak hal di zaman ini yang membuat kita putus asa, terutama di situasi pandemi ini. Nah, itulah boleh kita kategorikan tanda kutip menjadi musuh-musuh yang mengintimidasi, yang membuat kita menjadi putus asa. Ya. Pemazmur bukan hanya masalah banyak musuh digambarkan di situ, di ayat 2 dan 3. Tetapi juga dikatakan musuh-musuh ini memberikan sebuah ejekan. Di ayat 3 dikatakan baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ya, pertolongan di situ, kalau sudah lihat bahasa Ibrani-nya itu adalah keselamatan. Jadi betul-betul ingin mengatakan tidak ada keselamatan bagi kamu. Ya, kamu sudah terjepit, kamu sudah terpojok, kamu sudah tidak punya harapan, kamu tidak punya jalan keluar. Tidak ada pertolongan dari Tuhan sama sekali. Sudah seolah-olah mereka ini, musuh-musuh ini ingin menentukan pertolongan Tuhan itu mereka yang menentukannya. Ada atau tidaknya pertolongan Tuhan. Atau setidaknya mereka ingin mengatakan bahwa Tuhan sudah meninggalkan orang-orang percaya. Kamu sudah tidak punya jalan keluarnya. Kamu sudah terpojok dan terkungkung. Tidak ada pertolongan bagimu. Ya, yang datang daripada Allah. Sudah sekalian, bagi musuh, jikalau bisa menanamkan rasa takut, ya, mengintimidasi bahwa Tuhan meninggalkan orang beriman. Kalau mereka musuh ini berhasil melakukan ini sebuah kesuksesan buat mereka. Berhasil mengintimidasi, berhasil menanamkan rasa takut, rasa khawatir di dalam diri orang beriman. Seolah-olah ketakutan mereka lebih besar, melebihi dari iman mereka bahkan. Ya, ingin menggoncangkan imannya bahwa Tuhan telah meninggalkan orang-orang beriman. Saudara, kalau di dalam situasi seperti itu, seorang yang beriman namanya juga tetap manusia. Tentu pasti akan mengalami pergumulan ya, di dalam keputusasaan. Betulkah nggak ada pertolongan dari Tuhan?
Betulkah nggak ada jalan lagi? Betulkah ini begitu susahnya kondisi hari ini? Ya, dan kapan Tuhan memberikan pertolongan kepada kita? Saudara, bukankah ini yang hari ini orang terus serukan, ya, di dalam pergumulan soal keluarga yang sakit, menanti-nanti pertolongan Tuhan tiba. Ya, terkadang merasa kok sudah berdoa begitu lama, terasa pertolongan Tuhan itu lama sekali kita terima, kita dapat jawabannya. Sudah mungkin bahkan di saat menunggu jawaban Tuhan ini muncul keraguan-keraguan kepada Tuhan. Pikiran-pikiran negatif yang ditanamkan kepada diri kita. Oh, apakah Tuhan meninggalkan kita? Apakah Tuhan melupakan kita sebagai umatnya? Saudara, pertolongan Tuhan yang kita inginkan itu seperti apa? Seperti apa yang kita inginkan pertolongan yang dari Tuhan itu? Apakah sesuai dengan yang kita inginkan? Sesuai yang kita harapkan? Ya, kelepasan, ya, cepat-cepat berlalunya COVID ini, cepat-cepat kita bisa kembali seperti sedia kala. Tetapi kita melihat pertolongan Tuhan tidak dalam bentuk seperti itu rupanya. Ya, kelepasan yang betul-betul melepaskan kita itu semua hari ini doa selesai COVID-nya, hari ini doa langsung sembuh, saudara. Bahkan kita harus bergumul untuk waktu yang tidak tahu sampai kapan ini akan berlangsung. Bagaimana jikalau pertolongan Tuhan itu sangat berbeda dari yang kita inginkan? Dari yang kita harapkan saat ini. Nah, saudara, sebagai orang beriman, kita perlu terbuka untuk melihat kemungkinan pertolongan Tuhan dengan versinya Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan dengan versinya Tuhan. Sudah saya ingat kedukaan yang Ibu Foni mungkin ya. Di mana anak-anaknya itu pernah sharing di akhir dari itu ya, ibadah kedukaan itu. Dia mengatakan Tuhan itu menyembuhkan mama saya dengan cara memanggil dia kembali. Nah, saudara, ini secara implisit itu ada sebuah message yang sangat penting. Itu pun adalah pertolongan Tuhan baginya. Sepertinya dia ingin mengatakan, mama saya disembuhkan dengan cara Tuhan memanggil dia kembali. Sudah, kita sering ingin melihat pertolongan Tuhan dalam bentuk kelepasan. Tetapi kita tidak melihat pertolongan Tuhan justru waktu di dalam masa-masa yang sulit itu. Bagaimana kita menghadapinya itu pun sebuah pertolongan dari Tuhan. Atau sudah tadi yang lain sharing bagaimana kita bertahan pun di dalam situasi itu pun pertolongan Tuhan, bukan? Tuhan tidak harus menyingkirkan ini dengan segera. Tetapi kalau Tuhan masih memberikan kita anugerah untuk menjalani ini dengan baik-baik hari ini, bukankah itu juga adalah pertolongan Tuhan bagi kita? Dan kita jangan melupakan hal itu. Yang kita harapkan virus ini berlalu. Tetapi jangan lupa, pertolongan Tuhan itu mungkin menolong kita untuk melaluinya hari demi hari. Dengan bersandar kepada Tuhan. Saudara sekalian, apa yang seseorang lakukan ketika ia putus asa? Nah, pemazmur ini menarik, saudara. Ya, di dalam keputusasaan ia, ya, itu membawa dia ingat kepada Tuhan. Ingat kepada Tuhan. Saudara, ia mengingat Tuhan ini sangat penting. Termasuk kita mengingat Tuhan di dalam hidup kita sangat penting, apalagi dalam situasi-situasi seperti ini. Makanya sharing-sharing itu dari banyak orang itu sepertinya mengingatkan kita kembali. Kita melihat Tuhan memelihara hidup orang lain. Kita melihat ada pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam diri orang lain. Dan itu sepertinya membangkitkan sesuatu semangat, harapan di dalam diri kita juga. Jadi mengingat Tuhan ini penting, apalagi di waktu-waktu susah ini. Kita ini sudah dirundung, pikiran kita dipenuhi dengan banyak hal-hal yang buruk. Dan bahkan kita sampai tidak ingat akan Tuhan lagi. Tidak ingat pertolongan Tuhan. Tidak ingat siapa Tuhan kita. Mari saudara, kita boleh mengingat Tuhan. Di dalam ratapannya ini pemazmur meyakini Tuhan itu perisai perlindungan baginya. Di ayat 4 dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku.
perisai perlindungan, ya. Ada kata perisai itu mungkin gambaran seperti seorang prajurit yang punya perisai, ya, yang mengangkat kepalaku, dialah kemuliaanku. Sudah bayangkan seorang prajurit yang pulang, ya, dengan perisai yang menjadi pelindungnya, dengan wajah yang kepala yang terangkat, bukan tertunduk malu karena kekalahan, tetapi kemenangan karena ada perisai, kemenangan iman dengan perisai yang Tuhan itu sendiri dan yang mengangkat kepalanya. Sudah sekalian, itulah ya bahasa kiasan seperti bagaimana menggambarkan Tuhan menjadi perisai yang melindungi dia. Mengingat Tuhan ini, yang adalah pelindung dan perisai ini, membuat dia untuk berseru kepada Tuhan. Membawa dia datang di dalam doanya. Daud ini saudara, selalu menemukan Tuhan itu siap menjawab doanya. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Seolah-olah Daud ingin mengatakan itu, Tuhan tuh selalu siap untuk menjawab doanya. Dengan sungguh-sungguh dia berdoa dan Tuhan siap untuk menjawab doanya. Saudara, sebab itu jangan menganggap doa itu tidak berguna. Jangan anggap doa itu remeh dan tidak penting sekali. Doa justru sangat penting. Doa yang membuat pertolongan Allah menjadi efektif sekali. Doa yang sungguh-sungguh ada seruan kepada Allah. Ada ratapan kepada Allah, ratapan ketidakberdayaan kita kepada Tuhan. Ratapan permintaan tolong kepada Tuhan. Saudara, itulah doa kita hari-hari ini, bukan? Sebuah doa di dalam bentuk ratapan kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan itu menjadi efektif bagaimana Tuhan menolong kita dalam hari-hari kita. Saudara, di dalam masa lalunya pemazmur ini, dia mengingat bagaimana Tuhan sudah menolong, memelihara dia di masa-masa lalu sebelumnya. Di dalam bahaya yang dia hadapi, di saat ini pun, ya, atau di saat-saat dia sebelumnya juga pernah mengalaminya, dia tetap boleh mendapatkan Tuhan itu memelihara dia, perlindungan bagi dia. Setiap kali di dalam kesusahan dia berseru kepada Tuhan. Dan sangat unik saudara, yang orang-orang seperti ini tetap dikatakan aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara, bagaimana orang-orang yang putus asa, yang tertekan, yang banyak musuh ini tetap bisa membaringkan diri dan tidur? Apa rahasianya sebenarnya? Kita aja kalau sudah dirundung masalah, ya sudah nggak bisa tidur. Ya. Kalau kita pikiran kita ini terus berputar-putar gitu ya. Kita seperti tidur tapi tidur-tidur ayam kata orang. Nggak betul-betul tidur dengan pulas gitu ya. Tetapi pemazmur ini bisa membaringkan diri lalu tidur dan bangun. Katanya sebab Tuhan menopang aku. Saudara, barangkali ini indikasi orang yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Yang percaya dan beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Hari ini banyak orang bisa berbaring tapi belum tentu bisa tidur. Ya. Ada yang nggak bisa tidur karena memang tubuhnya sakit. Ya. Ada yang nggak bisa tidur karena memang kesedihan di dalam pikiran. Bahkan ada sepertinya alarm ketakutan di dalam hati, alarm kekhawatiran yang mengintimidasi kita, pikiran kita di malam hari. Nggak bisa tidur kita. Ya. Tetapi pemazmur itu bisa tidur dan bangun setiap pagi. Dia sadar itu Tuhan menopang dia dan mengucap syukur kepada dia. Sudah, saya ingin kita ingat baik-baik. Ya, kalau kita hari ini, malam ini bisa tidur. Meskipun di situasi kita yang menggetirkan hati kita gitu ya. Tapi kita kalau masih bisa berbaring, tidur, dan besok bisa bangun dengan mengucap syukur. Sudah, bukankah ini juga pengalaman di mana Tuhan menjadi perlindungan bagi kita? Kita bisa merasakan nyaman dan aman di dalam Tuhan yang kita percaya ini. Sudah, saya pernah nggak bisa tidur tuh sangat menderita ya. Kayaknya menderita itu ya, nunggu jam, nggak pagi-pagi gitu ya. Semua lihat orang bisa tidur, kita nggak bisa tidur tuh kayaknya, menderita gitu ya.
Maka kalau kita di dalam situasi seperti ini masih bisa tidur, ya itu rahmat Tuhan bagi kita. Ya, ketika kita dalam kesulitan, kita masih bisa tenang di hadapan Tuhan. Bisa menaruh pikiran kita tetap terarah kepada Tuhan kita. Makanya kita bisa membaringkan diri, bisa tidur. Bisa tidur dengan tenang. Jiwa bisa rileks, jiwa bisa tidur. Karena sungguh-sungguh percaya pertolongan datangnya dari Tuhan. Jiwa kita aman, tenang jika dekat dengan Tuhan. Saudara, pengalaman masa lalu Daud ini, pemazmur ini, itu membangun sebuah kepercayaan diri dan keyakinan dirinya yang memungkinkan dia untuk berjalan dengan iman. Bukan dengan melihat situasi yang ada di sekelilingnya yang terhimpit itu. Tapi dia berjalan dengan iman. Ya, berjalan dengan iman. Paulus pun mengatakan, aku tuh berjalan dalam iman, bukan dengan penglihatan. Ya, kalau melihat keadaan sulit, ya sulit. Di dalam pelayanan Paulus juga sama, begitu banyak hambatan. Bahkan nyawa selalu terancam di dalam melayani Tuhan. Melihat keadaan sekitarku, kalau dengan mata kita rasanya terhimpit, saudara. Tetapi kalau berjalan dengan iman, di dalam iman kepada Tuhan, saudara, ini memungkinkan segala sesuatu berjalan dengan baik. Sudah, saya kira pandemi ini bukan satu-satunya kesulitan manusia kan hari ini. Ya, COVID-19 ini, ya manusia dilanda COVID di seluruh dunia ini bukan pertama kali, bukan. Sebelumnya juga ada bencana-bencana yang lain, pandemi-pandemi yang lain, saudara. Dan bukan hanya ini satu-satunya, bukan penyakit yang mematikan. Ya. Barangkali ada banyak juga penyakit-penyakit yang lain yang sebentar saja juga kita bisa meninggal mendadak, saudara. Yang kita lakukan pelayanan kedukaan tidak semua juga meninggal karena COVID, saudara. Ada yang bukan karena COVID, ya. Jadi tiba-tiba bisa meninggal masuk rumah sakit. Jadi ini bukan satu-satunya, saudara ya. Tetapi kita pun pernah mengalami hal-hal yang mungkin juga dalam hidup kita begitu putus asa. Kita mengalami itu. Tetapi bukankah pengalaman yang sudah lalu ini, dan kalau kita hari ini bisa ada, bukankah kita melihat ada pertolongan Tuhan di balik semuanya itu? Ya. Kesulitan manusia kita di hari ini tuh bukan satu-satunya dan baru pertama kali terjadi. Kesulitan-kesulitan masa lalu sudah pernah kita lalui di dalam pertolongan Tuhan, bukan? Dan mari kita menjalani ini, menatap ke depan dengan terus mengharapkan dari Tuhanlah datang pertolonganku. Pertolongan bagi kita semuanya. Seorang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, saudara, semakin dia mengalami keputusasaan, semakin dekat dia dan semakin berpegang pada Tuhan. Sudah, inilah ciri orang beriman yang ditulis di dalam Alkitab kita ini, dalam Mazmur khususnya ini. Semakin banyak yang menghimpit dia, semakin dia berserah kepada Tuhan. Semakin dia datang kepada Tuhan, semakin dia berseru dengan suara yang lebih nyaring lagi kepada Tuhan. Itulah dia, saudara. Ya. Adakah kita juga belajar seperti itu? Tadi saudara-saudara kita menghancurkan kita, seperti Ko Eng Hwa yang mengatakan, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Situasi ini menyadarkan kita tidak bisa mengandalkan kita. Kita harus datang kepada Tuhan, berseru, mendekat kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan. Sudah, maka pemazmur berkata di ayat yang ke-8, bangkitlah Tuhan. Ya, bangkitlah. Tolonglah aku, ya Allahku. Sudah, ini seruan keberanian sekaligus keyakinan pemazmur bahwa Tuhan akan menyingkirkan musuhnya, ya, akan mengangkat semua musuhnya, bahkan mengangkat ratapannya. Dan mazmur ini ditutup dengan nada keyakinan, ya. Nada keyakinan di sini bukan tanpa dia berdoa, saudara, ingat. Nada keyakinan ini karena dia berseru kepada Tuhan, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu bagi umat-Mu. Secara pribadi dia mengalami
Pertolongan itu betul-betul dari Tuhan. Dia menyaksikan di dalam hidupnya bagaimana Tuhan menolong dia. Tetapi ini juga selain pengalaman pribadi, ini menjadi sumber yang mendorong setiap orang, setiap umat Tuhan untuk berseru kepada Tuhan dan meminta pertolongan hanya dari Tuhan. Saudara, inilah iman pemazmur yang penuh kemenangan. Dimulai dengan ratapan, keluhan, tetapi diakhiri dengan keyakinan di dalam kuasa, di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, mungkin kita saat ini menanti-nantikan pertolongan Tuhan, ya, menantikan kelepasan dari bahaya, dari musuh, dari kelaparan, dari sakit penyakit, dari kematian, bahkan juga dari jiwa yang tertekan. Saudara, pertolongan kita sebagai umat Allah adalah datang dari Tuhan. Mari kita ingat kembali bagaimana Tuhan sebelum-sebelumnya menolong kita. Bagaimana dia menyatakan kebaikannya di dalam hidup kita. Jangan lupakan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu kita. Saudara, saya ingat kembali bagaimana Tuhan pernah menolong keluarga saya bangkit dari kebangkrutan. Saya ingat juga bagaimana Tuhan menolong kami keluar dari kesusahan-kesusahan hidup kami. Saya ingat Tuhan juga menolong kami bagaimana menghadapi orang yang sakit kanker dan berduka. Saya ingat bagaimana Tuhan sudah menolong, memberikan pertolongan di masa-masa itu. Saya ingat bagaimana Tuhan menolong keluarga dan istri saya melalui COVID yang juga dialami. Saya ingat itu semua pertolongan Tuhan. Dan itu membangkitkan keyakinan bahwa pada saat ini juga Tuhan yang sama, Tuhan juga yang menjadi pertolongan kita. Sudah saya ingat, mari ingat masa-masa lalu kita, kebaikan Tuhan yang membuat iman kita terus boleh tumbuh untuk melihat Tuhan pun Tuhan kita yang sama di masa yang sulit hari ini. Keselamatan, pertolongan itu datang dari Tuhan. Dia yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan kita. Semua kita yang beriman kepadanya yakin bahwa keselamatan, pertolongan hanya dari Tuhan. Tuhan kita ada Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyelamatkan kita. Biar kita semua diberkati dan terus beriman, terus bersandar, terus berdoa, terus mengharapkan pertolongan hanya dari Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, siapakah kami di dalam hidup ini yang boleh mengklaim kekuatan kami yang membuat kami ada hari ini? Siapakah kami yang boleh mengatakan oleh karena gagah perkasa kami bisa berdiri hari ini? Selain Tuhan, jikalau bukan karena Tuhan, jikalau bukan karena pertolongan Tuhan di masa-masa lalu hidup kami, sehari ini kami boleh ada dan berdiri. Oleh karena rahmat-Mu, karena pertolongan Tuhan. Ingatkan kami punya Tuhan yang begitu besar. Lebih besar melampaui ketakutan kami. Lebih besar melampaui kesulitan kami. Lebih besar melampaui seluruh masalah pandemi ini. Biar kami boleh melihat kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Karena memang hanya dari Tuhan datang pertolongan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Berkati, kuatkan, hiburkan seluruh umat-Mu yang mendengar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.